Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, gimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tuh, masuk semua. Baik, kita langsung saja memasuki pada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalam materi tersebut terdapat dua subbab materi. Yang pertama, masalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Hankam dalam membangun integrasi nasional. Ya, memasuki ancaman yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ya, sekarang Bapak ingin bertanya, ini kalau ancaman di bidang ideologi itu contohnya apa? Ya, benar, contohnya adalah ideologi komunis. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunis itu akan kembali pesat di Indonesia. Nah, apakah ancaman terhadap ideologi Pancasila hanya dari ideologi komunis saja? Tentu saja bukan. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menunjukkan pada aspek kebebasan individu. Memasuki materi yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar dan dari dalam negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Nah, tekanan politik itu diantaranya ada intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Itu merupakan penjelasan dari faktor dari luar negeri ancaman politik. Nah, untuk ancaman dari dalam negeri sendiri adalah contohnya seperti separatisme. Memasuki materi yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan kawan-kawan negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa tangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur atau luntur antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar diri. Luar diri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana lainnya akibat perhatian manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa nasional dan patriotisme, nasionalisme dan patriotisme. Dan selanjutnya ancaman dari luar timbul dari akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif,
munculnya sifat hedonisme, munculnya westernisasi, terus lunturnya gotong royong, dan juga budaya hidup dari luar yang membuat budaya ideologi Pancasila di negara kita ini menjadi luntur. Ya, kemudian ancaman yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut atau udara, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk membaca kembali materi yang selanjutnya. Dan karena waktu sudah habis, pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.